Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Kemudian seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Bitcoin. Kita tahu bahwa Bitcoin masih mendominasi market kripto pada hari ini, dan pergerakan naik atau turunnya Bitcoin ini sangat mempengaruhi pergerakan aset apapun yang kita miliki, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaan besarnya adalah seberapa banyak Bitcoin yang dimiliki perusahaan besar dalam dunia kripto, teman-teman. Ini kita akan langsung masuk ke dalam materi dari sebuah tulisan artikel ini, teman-teman. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, Bitcoin telah menjadi salah satu aset paling berharga dan terkenal di dunia cryptocurrency. Meningkatnya ketertarikan terhadap Bitcoin dan cryptocurrency lainnya mendorong banyak perusahaan, baik yang berbasis teknologi maupun yang bergerak di sektor finansial, untuk menginvestasikan sejumlah besar dana ke dalam bentuk Bitcoin. Di dalam video ini kita akan membahas seberapa banyak Bitcoin yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar, termasuk bursa kripto, kemudian dana yang diperdagangkan di bursa atau ETF, dan perusahaan swasta, teman-teman. Yang pertama, kalau kita lihat di sini, kepemilikan Bitcoin oleh Coinbase, teman-teman. Jadi salah satu bursa kripto terbesar di dunia, Coinbase saat ini dilaporkan memegang sekitar 2.275.123 Bitcoin, teman-teman. Ini merupakan sekitar 10,8% dari total pasokan Bitcoin yang ada, yaitu 21 juta token. Kepemilikan yang besar ini menunjukkan posisi Coinbase sebagai salah satu pemain utama dalam ekosistem cryptocurrency. Jadi Coinbase tidak hanya berfungsi sebagai platform perdagangan, tetapi juga sebagai penyedia layanan penyimpanan dan pengelolaan aset kripto. Dengan kepemilikan yang signifikan ini, Coinbase dapat memberikan likuiditas yang lebih besar bagi penggunanya, memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan efisien, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat lagi untuk yang berikutnya, bahwa selain Coinbase, bursa terpusat lainnya atau CEX itu juga memegang bagian besar dari pasokan Bitcoin. Secara keseluruhan, Centralized Exchange atau CEX itu memiliki sekitar 1.105.318 Bitcoin, teman-teman. Dan ini menunjukkan bahwa sebagian besar Bitcoin yang ada itu beredar di bursa, di mana pengguna dapat membeli, menjual, dan menukar aset kripto mereka. Kemudian juga kepemilikan Bitcoin yang tinggi di bursa terpusat itu dapat menjadi indikasi adanya kepercayaan dari para pengguna terhadap platform tersebut. Namun hal ini juga menimbulkan resiko, terutama terkait dengan keamanan dan potensi pencurian atau peretasan, teman-teman. Karena pengguna seringkali disarankan untuk tidak menyimpan Bitcoin mereka dalam jumlah besar di bursa, melainkan menggunakan dompet pribadi yang lebih aman, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, untuk dalam laporan ini, dari total kepemilikan Bitcoin di dalam Coinbase, teman-teman, ini bursa retail Coinbase ini mengendalikan lebih dari 1 juta Bitcoin. Dan ini menunjukkan bahwa banyak individu atau investor retail yang mempercayakan aset mereka kepada Coinbase. Dengan alat yang ramah pengguna dan antarmuka yang intuitif, Coinbase menarik banyak pengguna baru yang ingin memasuki dunia cryptocurrency, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini, ada bursa-bursa retail lainnya seperti Revolut dan Bitfavo, itu juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kepemilikan Bitcoin, teman-teman.
Kemudian kalau kita lihat masalah ETF teman-teman, ini kita lihat untuk ETF, selain bursa, kategori lain yang signifikan dalam kepemilikan Bitcoin adalah ETF atau Exchange Trade Fund dan ETP teman-teman. Jadi ETP adalah Exchange Trade Product, jadi bersama-sama mereka mengelola lebih dari 808.000 Bitcoin dengan ETF yang berbasis di Amerika Serikat mendominasi segmen ini. Jadi ETF ini adalah sebuah aset yang memungkinkan investor untuk mendapatkan exposure ke Bitcoin tanpa harus memiliki dan menyimpan aset itu secara langsung teman-teman. Dan ini membuatnya lebih menarik bagi investor institusional dan individu yang mungkin tidak memiliki pengetahuan teknis yang mendalam tentang cara menyimpan Bitcoin dengan aman. Jadi dengan meningkatnya jumlah ETF yang disetujui, diharapkan bahwa kepemilikan Bitcoin di dalamnya itu juga akan terus meningkat teman-teman. Kemudian Coinbase Prime Custody adalah layanan yang dirancang khusus untuk klien institusional teman-teman. Jadi layanan ini memegang sekitar 137.947 Bitcoin. Jadi kalau kita lihat Bitcoin ini tersebar di seluruh dunia teman-teman, tapi yang paling gila adalah yang dimiliki oleh Coinbase teman-teman. Memiliki pasokan hampir 10%, 10,8% dengan total kepemilikan sebesar 2.275.000 Bitcoin teman-teman. Nah sekarang dengan adanya info ini kita akan lihat pergerakan Bitcoin pada hari ini teman-teman. Jadi Bitcoin dalam 24 jam terakhir terus mengalami koreksi teman-teman. Ini kita lihat dalam 24 jam terakhir mengalami koreksi sebesar 1,46%, diperdagangkan di angka 56.395 US dollar per satu Bitcoin. Kemudian kalau kita bicara 7 hari, koreksinya sekitar 4%, bahkan kalau kita lihat 1 bulan 1% teman-teman. Tapi kalau kita berbicara dalam time frame tahun, ini trennya masih terlihat pergerakan kenaikannya sangat luar biasa di angka 119%. Pertanyaannya sekarang adalah apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Bitcoin pada hari ini teman-teman. Kita akan cek menggunakan technical, tapi seperti biasa saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan. Jadi kalau Anda ingin melakukan pembelian Bitcoin, silakan lakukan dior dan investigasi secara pribadi. Oke teman-teman, kalau kita lihat untuk Bitcoin pada tanggal 10 Agustus 2024 telah terjadi dead cross teman-teman, di mana MA50 memotong MA200 ke bawah, sehingga hari ini kalau kita lihat tren dari Bitcoin terus mengalami penurunan. Kita tidak tahu sampai seberapa dalam penurunannya, tapi kalau kita lihat di week ekor ini bisa sampai angka 48 teman-teman. Bahkan di sini ada angka, di sini kita lihat ada resisten di 50. Ini sempat mantul, sempat menyentuh angka 49, kemudian mantul lagi ke atas. Tapi kita akan lihat ke depan teman-teman. Intinya kalau ada yang bertanya kapan saat yang tepat untuk melakukan pembelian, pada saat terjadi golden cross apabila MA50 kembali memotong MA200 ke atas, saat itulah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian Bitcoin. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.